Awalnya itu saya punya lobster ini dapat dari salah satu empang di sini. Jadi sebelum saya punya usaha lobster ini, budidaya lobster itu sebelum saya udah ada, cuman dia khusus pembesaran aja. Kebetulan empangnya jebol, jadi lobster ini lari-lari kemana-mana di area sini. Pernah ada satu kejadian, itu ada satu kolam full indukan semua yang saya punya waktu itu, kurang lebih di atas 50 ekor deh. Itu nggak tahu kenapa, penyebabnya apa, sedangkan kondisi air saya lihat masih sama seperti yang lain. Itu mati semua. Tanda-tandanya itu dia biasanya dia mojok sendiri, menjauh dari yang lain. Itu dia biasanya ada masalah itu lobster. Entah dia kekurangan oksigen atau yang paling parah itu ekor melepuh. Ada suatu kata-kata yang saya ingat, itu ketika kita usaha itu nggak mungkin yang namanya nggak ada kendala. Kalau orang udah masuk usaha, apalagi budidaya yang berhubungan dengan nyawa, itu pasti ada namanya kematian. Kayak tadi contohnya, itu lobster saya banyak yang mati, cuman gimana sih cara kita supaya balik lagi, supaya kita pede, supaya kita lebih baik lagi, yaitu jangan pernah menyerah ketika kita diberi ujian. Mungkin ujiannya berat, tapi kita gimana caranya harus bisa ngelewatin ujian itu semua. Jangan menyerah, intinya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera 3. Perkenalkan, nama saya Ian. Saya breeder lobster air tawar. Saya mempunyai brand yang bernama Lobster Balap. Tepatnya ada di Depok, Jawa Barat. Berbicara tentang background saya, sebelumnya saya ini bukan pure lobster air tawar atau di dunia perikanan ya. Sebelumnya saya juga pekerja. Saya bekerja di salah satu restoran Chinese food juga pernah. Terus setelah itu saya juga bekerja di bidang listrik, ya masang-masang kayak fire alarm, terus smoke detector di hotel-hotel atau di gedung-gedung gitu. Awal mula saya budidaya lobster air tawar ini, seingat saya itu tahun 2020 awal. Sebelum saya mulai lobster air tawar itu, dikasih jalan sama Allah. Ini jalan saya di budidaya lobster karena kejadian ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal itu, kebetulan kan bapak saya ini punya usaha pemancingan, jadi kebetulan ada lahan sedikit. Saya bingung tuh untuk dimanfaatkannya untuk apa. Awalnya tuh saya cuman buat kolam satu aja sih. Saya cuman kayak, ini kan kebetulan di sini areanya banyak-banyak empang-empang. Nah, saya itu nyari-nyari udang pakan gitu, jadi saya supply ke toko-toko akuarium atau perorangan. Dulu namanya itu udang balap. Kenapa udang balap? Karena banyak yang ngasih saya saran, kok nganternya cepet banget gitu, kayak orang balapan. Awalnya gitu namanya, ya udah akhirnya udang balap brand saya dulu. Setelah itu baru saya main lobster karena ibu saya meninggal. Awalnya itu saya punya lobster ini dapat dari salah satu empang di sini. Jadi sebelum saya punya usaha lobster ini, budidaya lobster itu sebelum saya udah ada, cuman dia khusus pembesaran aja. Kebetulan empangnya jebol, jadi lobster ini lari-lari kemana-mana di area sini. Awal itu saya nyari udang pakai bubu, nah masuklah lobster. Awalnya cuma 2 ekor masuknya.
Kata saya perhatiin ini apakah bisa dibudidaya, kata saya gitu kan. Saya mikir sendiri aja. Akhirnya saya coba masukin ke box bekas kulkas. Cuman dulu nggak tahu dia wajib pakai mesin atau enggak. Saya perhatiin kok dia kayak naik-naik terus, naik-naik ke pinggiran box kulkasnya. Saya pikir wah kayaknya ini butuh oksigen nih gitu kan, kayak pada ikan pada umumnya kan. Akhirnya coba dia pakai aerator, ternyata benar. Setelah pakai aerator dia mau tuh diem gitu karena mungkin suplai oksigennya udah pas ya. Awal mulanya itu dari 2 ekor aja itu saya dapat di Empang sini juga, itu sekitar tahun 2019an akhir. Cuman saya mulai fokus itu di tahun 2020 awal. Nah dari 2 ini kebetulan dapat sepasang. Coba saya kawinin, saya coba cek-cek lah di Google, di YouTube untuk masalah budidaya gimana sih gitu, apa aja yang diperlukan. Ternyata ya ini nggak begitu sulit karena dia minimal itu ada aerator, yang penting aerator, terus tempat dia bersembunyi, bisa pakai shelter itu bisa pakai pipa, terus juga bisa menggunakan genteng. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 minggu saya lihat di bawah perutnya itu ada telurnya. Oh, ternyata dia bertelur kan. Nah saya cari tahu lagi di YouTube gimana sih caranya gitu kan, penetasannya gimana. Akhirnya saya dapat ilmu di YouTube juga, cuman saya kembangkan juga kan. Saya sempat ngalamin namanya jatuh bangun ya, itu kayaknya setiap pembudidaya hampir semuanya ya merasakannya. Pernah ada satu kejadian, saya ini memiliki kolam kurang lebih ada 5 atau 6, saya lupa deh. Itu ada satu kolam ukuran 2x1, full indukan semua yang saya punya waktu itu, kurang lebih di atas 50 ekor deh. Itu nggak tahu kenapa, penyebabnya apa, sedangkan kondisi air saya lihat masih sama seperti yang lain. Itu mati semua. Yang selamat mungkin ya hanya 10% aja. Jadi banyak yang mati itu karena apa? Oh akhirnya saya tahu, ternyata si lobster air tawar ini ada satu penyakit. Penyakit ini saya baru tahu setelah kejadian tersebut. Si lobster air tawar ini ada ekor melepuh tuh. Pada saat melepuh itu nggak saya ambil. Taunya di dalam si ekor yang melepuh ini ada suatu cairan, sehingga seperti kayak ketika si lobster ini ekor yang melepuh terus pecah, itu bisa menularkan ke yang lain, kalau enggak kita tanganin. Jadi itu saya nggak tahu sebelumnya, akhirnya belajar dari pengalaman itu. Tanda-tandanya itu dia biasanya dia mojok sendiri, menjauh dari yang lain, itu dia biasanya ada masalah itu lobster, entah dia kekurangan oksigen atau yang paling parah itu ekor melepuh. Takutnya ketika ekor yang melepuh dimakan sama teman-temannya, karena lobster ini kan sifatnya kanibal kan, misalkan entah temennya itu mati atau lemas, itu pasti diajar sama temennya. Nah, pada saat dia sakit, ekor yang melepuh itu dimakan sama teman-teman, itu tertular. Karena gara-gara itu, airnya jadinya rusak karena penyakit dia. Ditambah, mungkin ada faktor lain ya, entah di sini kan pemancingan. Kadang ada orang yang cuci tangan di kolam saya, itu bisa pengaruh juga. Cuman yang nyesaknya itu indukan saya, ya 50 ekor lebih itu mati semua. Cuman 10% lah yang hidup. Jadi, ya itu pengalaman terburuk saya sih itu. Untuk masa-masa itu sepertinya sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu deh, 2 tahun yang lalu itu saya ngalamin itu. Setelah itu kita coba belajar cara penanganannya ketika dia melepuh itu seperti apa, terus supaya nggak kanibal itu seperti apa. Mungkin yang paling parah itu aja sih, masalah di ekor melepuh terus menyebar ke yang lain, jadi akhirnya mati semua. Jadi sebelum itu saya kan jualan udang, itu namanya kan udang balap. Nah, nama yang saya ambil kan karena saya udah nggak jualan udang, kebetulan saya udah budidaya lobster, akhirnya cuma diambil yang nama balapnya aja. Saya berharap sih dari nama lobster balap ini, namanya balap itu kan bisa menyalip lah, dia cepat, ibaratnya gitu, supaya kita bisa menyalip brand-brand yang lain, supaya ngangkat nama lobster air tawar ini makin luas lagi gitu. Karena kan banyak yang belum tahu nih, lobster bisa hidup di air tawar. Itu saya ingin mengenalkan itu sih sebenarnya. Terus juga kan kebetulan lobster laut itu kan harganya jauh tinggi dibanding lobster air tawar kan. Jadi saya ingin tuh nggak cuman kalangan atas aja yang bisa makan lobster, seperti saya ini bisa makan lobster juga. Ya contohnya bisa lobster air tawar ini gitu. Ada suatu kata-kata yang saya ingat, itu ketika kita usaha itu nggak mungkin yang namanya nggak ada kendala, nggak mungkin nggak ada yang namanya rugi. Kalau orang udah masuk usaha, apalagi budidaya yang berhubungan dengan nyawa, itu pasti ada namanya kematian. Kayak tadi contohnya, itu lobster saya banyak yang mati, cuman gimana sih cara kita supaya balik lagi, supaya kita pede,
supaya kita lebih baik lagi, yaitu jangan pernah menyerah ketika kita diberi ujian. Mungkin ujiannya berat, tapi kita gimana caranya harus bisa ngelewatin ujian itu semua. Jangan menyerah, intinya tetap semangat. Apa itu lobster air tawar? Banyak sih yang nanya ke saya, "Bang, ini apa sih?" gitu. Banyak yang datang ke sini. Jadi ada orang main gitu, "Ini apa sih, Bang?" gitu. "Lobster air tawar." "Oh, lobster," gitu. "Apa sih lobster air tawar?" Lobster yang bisa hidup di air tawar. Cuman lobster ini nggak bisa sebesar yang di laut ya. Dia maksimal size itu yang pernah saya punya itu 8 inci. 8 inci itu beratnya berapa sih? Beratnya itu kurang lebih ya sekitar 400 gram, 300-400 lah. Kadang jantan betina itu beda beratnya walaupun ukurannya sama. Kenapa saya ini budidaya lobster tawar? Kenapa enggak budidaya kayak lele atau ikan hias? Kenapa? Karena saya sebelum punya lobster air tawar itu sebenarnya ada niatan untuk main ikan hias. Cuman saya lihat mungkin ikan hias itu udah terlalu banyak ya pembudidayanya. Kalau di lobster air tawar ini nggak begitu terlalu banyak, karena lobster air tawar ini kan bukan untuk hias ya, cuman ada yang hias, cuman saya fokusnya bukan di hias, di bentuk konsumsi, jadi suatu barang yang dimakan. Itu saya berpikir ya harganya stabil dan nggak seribet ikan hias juga sih perawatannya. Jadi saya berpikir ya udahlah lobster air tawar aja, karena udah perawatan yang nggak begitu sulit, terus juga kan kita fokusnya untuk konsumsi, jadi harganya juga kan masih ekonomis nih kalau air tawar, beda dengan air laut. Jadi dirasa dengan kondisi seperti ini masuk sih menurut saya. Jenis apa yang dibudidayakan lobsternya? Saya ini budidaya lobster air tawar jenisnya red claw. Red claw ini ditandai dengan lobster si jantannya dicapit bagian luar itu berwarna merah, maka disebut red claw. Keunggulan red claw ini dibanding lobster air tawar yang lainnya kan, soalnya bukan cuman lobster air tawar ini bukan cuma red claw aja kan, ada lobster clarky, ada ghost, ada yang dari Papua juga. Keunggulannya ini ya di ukuran sih. Kalau lobster red claw ini bisa sampai 8 inch up, dia maksimal ya 9 sih, maksimal 9 inch. Kalau rata-rata lobster yang lain yang air tawar apalagi hias itu nggak bisa besar. Terus juga kan namanya red claw ini fokus utamanya untuk ke kuliner, jadi untuk bahan konsumsi, beda dengan yang hias. Berasal dari mana dulu indukan yang saya punya? Saya ini dulu dapat emang benar dari empang, awalnya cuma 2 ekor. Cuman kan kalau cuma 2 ekor kayaknya berkembangnya lama ya. Kebetulan saya coba cek-cek di sosial media, ketemulah ada orang Bekasi, saya coba beli indukan ke dia. Jadi di situ ada namanya perkawinan silang kan. Dari lobster yang di Bekasi sama lobster saya kawinin, akhirnya sebanyak ini. Awalnya seperti itu, jadi nggak pure cuma 2 ekor. Untuk kesulitan berbudidaya lobster itu yang paling utama sih masalah lahan ya. Lahannya semakin luas semakin bagus, cuman walaupun ada lahan kecil itu masih bisa kita manfaatin, cuma dengan jumlah yang lebih sedikit, bukan berarti nggak bisa, masih bisa. Untuk kendala yang lain mungkin di penyakit, yaitu tadi sudah jelasin yang masalah ekor melepuh itu. Cara penanganannya sih cukup simple ya, cuman ya dibilang mudah enggak, dibilang sulit juga enggak, karena kalau si ekor melepuhnya ini udah terlalu parah itu kemungkinan si lobster akan mati, kecuali kayak masih jadi di lobster itu masih di ujung-ujungnya itu melepuh, tinggal kita gunting, kita rendam dengan air acleflavin, terus di karantina, itu biasanya udah sembuh. Kecuali si melepuh ini udah masuk ke pangkal ekor, itu udah sangat sulit untuk dia bertahan karena udah terlalu parah sih. Kesulitan yang lain mungkin kanibalnya ya. Cara menangani kanibal itu biasanya kita tahu jumlah lobsternya berapa dengan ukuran kolamnya berapa. Itu kita harus tahu, jangan terlalu padat. Terus juga harus ada namanya settingan kolam itu, di shelternya tuh kita tempatin sebelah mana itu sebenarnya pengaruh juga. Media apa aja sih yang kita pakai di lobster balap ini? Saya memakai 2 media. Yang pertama itu kolam terpal, yang kedua kolam empang. Jadi kita di terpal ini khusus breeding aja, jadi induk-indukan kita kawinin, terus proses penetasan. Di kolam terpal itu kita cuman sampai 3 bulan aja. Setelah 3 bulan itu kita
pindah lagi ke kolam empang untuk fokus pembesaran sampai di kolam empang ini 4 bulan. Jadi total dari awal dia menetas sampai panen itu 7 bulan. Di kolam terpal 3 bulan, di kolam empang 4 bulan. Kenapa kita nggak pakai akuarium aja? Karena kebetulan akuarium itu kan harganya lumayan ya. Maka jadi kita memanfaatkan kebetulan ada lahannya, ada empang. Terus kita lihat harga-harga kolam terpal juga kan masih ibaratnya murah lah. Misalkan dibandingkan dengan akuarium yang ukuran 1 meter kali 40, misalkan ketebalannya 5 mili, itu aja udah 300-an harganya. Kalau kolam terpal dengan ketebalan yang lumayan, biasa itu kan A20, itu udah bagus, menurut saya bagus banget tahunan itu. Dengan luasnya 2,5 meter kali 1 meter, tinggi 50 cm, itu cuman di online ya 89.000. Paling kita nambahin kayak rangka pipa aja. Cuman itu hitungannya kan kolamnya udah besar, harganya lebih murah. Plus minusnya apa sih kayak kita budidaya di kolam terpal, empang, atau akuarium? Untuk minusnya dulu deh. Misalkan di kolam terpal sama akuarium itu kurang lebih sama sih. Ya di masalah pertumbuhan. Pertumbuhannya itu agak lambat ya. Kalau di kolam tanah memang pertumbuhannya cepat. Cuman ketika dia panen itu si lobster itu biasanya kotor. Kotor itu biasanya pihak-pihak restoran, supply itu agak-agak nggak mau, harus kita bersihin dulu. Kalau di kolam terpal atau di akuarium, plusnya itu dia lobsternya bersih-bersih. Jadi nggak perlu ada kayak kita tuh ngebersihin dulu. Bedanya itu aja sih. Untuk ideal ya budidaya di kolam terpal, idealnya itu misalkan kita mau indukan ya, standarnya itu 10 ekor indukan, 6 betina 4 jantan, dengan media kolam terpal minimal ukuran 1 kali 1 meter, itu minimal. Semakin banyak lobster harus semakin luas juga tempatnya. Seperti apa idealnya budidaya lobster air tawar di kolam terpal, nanti saya kasih tahu di akhir videonya. Untuk suhu kayak TDS, terus tingkat asamnya di air untuk pemeliharaan lobster air tawar, kalau di tempat kita itu nggak pakai yang gitu-gitu ya. Biasanya itu kita malah jatuhnya mungkin kata orang-orang ekstrim lah ya. Banyak yang bilang kalau lobster itu ya kalau mau dikuras tinggalin lah seperempatnya gitu, terus diisi air baru. Kok saya enggak, saya kuras habis airnya, saya isi air baru, air sumur, saya masukin lobster ya. Kalau di sini seperti itu, cuman nggak bisa diterapkan di setiap pembudidaya, itu nggak bisa karena kita dari awal sudah seperti itu, jadi sudah menyatu. Kita yang penting itu si lobster ini nggak kena cahaya matahari langsung, dan ketika tangan kita masuk itu suhunya masih adem-adem aja, nggak ada anget-anget, itu nggak boleh. Yang penting masih adem. Terus warna airnya juga nggak berubah, itu kata saya masih aman sih. Untuk parameter ngukurnya paling ya itu aja, saya hanya megang air, nyium. Kadang kan ada ya air yang bau besi atau apa, kalau kita cium airnya baunya normal, nggak berbau, terus warnanya kita lihat masih normal, menurut saya itu udah bisa buat budidaya. Kecuali kayak misalkan rumah kalian itu menggunakan air PDAM, itu menurut saya ya, itu wajib diendapkan minimal 1 hari. Itu untuk khusus air PDAM. Cuman kalau air sumur itu biasanya kalau saya ke pembeli-pembeli itu, ke mitra-mitra saya, langsung ceburin aja. Kenapa? Karena biarlah dia dari awal udah kuat. Kalau saya bilang kalau mati ntar saya ganti, saya gitu biasanya. Kalau di kita untuk sistem filtrasi pakai apa aja sih? Kalau saya nggak ribet-ribet ya, minimal itu aerator aja sih, khususnya aerator. Cuman kalau misalkan lobsternya itu jumlahnya terlalu banyak, misalkan padat, itu wajib juga menggunakan mesin pompa. Jadi tergantung situasi dan kondisi aja sih. Minimal wajib aerator ya, nggak bisa polosan gitu aja. Untuk pakan di kita itu ada beberapa tingkatan ya. Kalau di tempat kita dari burayak umur 3 hari sampai 2 bulan itu pakainya cacing sutra. Setelah itu dari 2 bulan sampai ke 3 bulan itu bisa kita mix dengan bisa umbi-umbian, bisa sayur-sayuran, bisa pelet, bisa daging-daging kayak ikan, daging keong, itu udah bisa masuk. Setelah 3 bulan kan itu kita pindah lagi ke kolam pembesaran. Nah di kolam pembesaran itu di empang saya memfokuskan itu ke protein.
Saya itu makanya pelet khusus udang ya, pelet dengan keong sawah. Menurut saya itu pakan paling bagus untuk pembesaran. Indukan juga beda. Indukan itu kan kita fokusnya untuk mencetak bibit kan. Itu pakannya kalau di tempat kita itu pakainya toge rebus. Selama dia masih kawin, maksudnya dalam proses produksi, itu kita pakai toge rebus. Cuman ini cuman di tempat kita aja ya, di tempat lain kita nggak tahu ya. Nggak ada umpan-umpan khusus sih, cuman itu aja. Kalau misalkan bisa nggak sih bang, umur 1 bulan kita kasih sayur-sayuran atau umbi-umbian, itu bisa. Cuman kita kan berfokus ke proses pembesaran kan. Kalau mau yang paling baik itu dari umur 3 hari sampai 2 bulan itu cacing sutra itu pertumbuhannya biasanya kencang banget. Berbeda dengan kayak kita kasih sayuran, kita kasih umbi-umbian, itu pertumbuhannya nggak akan sama seperti cacing sutra ini. Untuk lobster yang siap dijual itu ada beberapa segmen ya. Itu yang bisa kita jual bisa di ukuran bibit, bisa diindukan, bisa ukuran konsumsi. Ukuran bibit itu ukuran apa sih? Biasa itu standarnya paling minimal itu bibit itu kita jual ukuran 1 inci. Terus juga ukurannya kalau bibit itu dari ukuran 1 inci sampai 3 inci itu hitungannya masih bibit. Kalau kita mau jual indukan itu minimal ukuran indukan itu 4 inci. 4 inci, 5 inci, 6 inci itu untuk indukan. Kalau untuk yang konsumsi biasanya beberapa resto itu beda-beda sih. Ada yang dia minta hanya ukuran, ada minta berat. Kalau cuma ukuran biasa itu minimal 5 inci. Kalau dia minta berat ada yang 30 gram, ada yang 50 gram per ekornya. Pasar untuk penjual lobster kemana aja sih penjualannya? Misalkan kita mau jual bibit, itu juga ada beberapa sih. Kayak toko-toko akuarium, ikan hias, itu lumayan banyak permintaan untuk ukuran 1 sampai 3 inci. Dan untuk konsumsi pasarnya itu sementara ini kita yang paling banyak itu di Jabodetabek, terutama di Bekasi dan Jakarta. Itu permintaannya lumayan banyak. Pengiriman paling jauh itu kalau pengalaman saya itu paling jauh sih kalau ini ke Riau. Untuk saat ini sih sebenarnya banyak juga untuk pasar-pasar luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Filipina juga ada beberapa yang nanyain ke saya, cuman kan dia pasti permintaannya banyak. Nah, di sini itu produksinya belum sebanyak itu. Jadi kita hanya cukup untuk di Jabodetabek aja dulu sementara. Terus juga kadang walaupun kuantitinya cukup, cuman ukurannya itu nggak sesuai. Jadi banyak masalah juga di situ. Misalkan ya benar ditimbang, misalkan ada 50 kilo, cuman kalau ukurannya nggak sesuai dengan permintaan kan mereka nggak mau. Saya dulu sebenarnya ada kesulitan untuk masalah penjualan ya. Itu di sekitar 2 tahun awal ketika saya breeding. Itu sulit menjualnya karena kita belum tahu target pasar itu kemana. Kita nggak tahu apa ini untuk dijual ke perorangan atau ke kayak pengepul atau ke restoran tuh dulu kita nggak tahu karena masih bingung aja mau jual kemana. Cuman kita rajin posting, rajin kita buat video di sosial media, lambat laun banyak pembeli yang datang sehingga nama lobster balap ini semakin banyak orang dikenal. Jadi karena sebenarnya faktor utama itu sosial media sih yang paling berpengaruh. Untuk sistem penjualan kita itu ada di online dan offline ya. Online itu kita biasa jualan itu lewat Tokopedia, Facebook, terus ada Shopee juga, ada TikTok juga. Untuk online itu, kalau offline ya bisa datang ke tempat saya langsung sih. Jadi walaupun kalian teman-teman ini ada di luar Depok, kayak misalkan di Banten atau di Lampung, Palembang, itu masih bisa beli di kita, nanti kita kirim barangnya. Untuk biaya produksi di tempat kita itu sebenarnya nggak terlalu mahal ya, karena si lobster ini kan makannya itu hanya sehari sekali di malam hari aja. Misalkan kita itu 10 ekor indukan misal, itu kan pakannya itu 3% dari berat tubuh. Jadi misalkan dari 10 indukan, misalkan kita makannya pakai toge ya. Toge itu misalnya kita beli di warung 2.000 lah. Itu bisa sampai 4 hari. Untuk biaya listrik nggak mahal sih karena cuma pakai aerator ya. Aerator itu kalau nggak salah cuma 4 atau 5 watt gitu.
Kalau di total semuanya, misalkan di tempat saya nih ada lampu lumayan banyak, sekitar ada 12 lampu lah. Lampunya ada 12, ada mesin cuci, ada kulkas, mesinnya ada kurang lebih ada 5. Itu satu bulannya itu sekitar 300.000 aja. Itu udah lampu segala macam itu 300. Jadi si mesin-mesin ini tuh nggak besar konsumsi dayanya. Rencana kita lobster balap ya. Ya, yang pasti ingin memperluas lagi jangkauan pemasaran lobster ini ya. Jadi maupun di Indonesia atau di luar negeri, itu harapan saya sih gitu rencananya. Untuk memperluas aja dan mengenalkan kayak ke masyarakat bahwa lobster itu baik untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Itu kan proteinnya tinggi kan, untuk pertumbuhan anak. Jadi dia itu bisa makan lobster dengan harga yang lebih ekonomis. Harapan kita sih jadi seperti kayak membantu gitu, membantu masyarakat, misalkan mau cari tambahan-tambahan gitu kan, misalkan di rumahnya ada lahan kosong atau apa, itu biar bisa lebih bermanfaat, bisa budidaya lobster. Jadi misalkan ada anak-anak yang seusia saya gitu, daripada nganggur, cobalah ayo kita budidaya lobster. Nggak susah juga sih, jadi lebih bermanfaat aja. Ya, sahabat Lentera 3, gimana sih idealnya untuk budidaya lobster air tawar di kolam terpal? Dan apa aja sih yang diperlukan untuk budidaya lobster air tawar? Jadi sahabat Lentera 3, yang tadi saya awal kasih tahu, ini ukuran kolam untuk idealnya lobster air tawar ya. Kalau saya di sini udah membuat beberapa kolam dengan ukuran panjangnya 1,5 meter, tingginya 50 cm, lebarnya 1 meter. Idealnya sih untuk jumlah untuk indukannya sih di sini kurang lebih ada 20 ekor ya. Ukuran 4,5 in sampai 5 in. Jumlahnya 20 ekor dan shelternya standarnya itu pipanya itu dengan jumlah lobsternya itu sama. Cuman kan saya ada di sini pakai genteng juga kan. Jadi sebagiannya hanya shelter pipa, sebagiannya itu pakai genteng. Di sini kita pakai tinggi air di angka 10 sampai 15 cm sih. Maksimal sebenarnya bisa sampai 20 cm. Cuman kalau kita pakai ya sekitar 10 sampai 15 aja. Di sini kebetulan ada jantan dan betinanya ya. Teman-teman harus tahu dulu nih cara membedakan lobster jantan dan betina. Ayo kita cek bersama ya. Coba kita cek salah satunya nih. Kebetulan ini betina. Ntar kita banding coba pakai yang jantan. Ini nggak ada jantan yang salah sini. Kita cek jantannya. Nah teman-teman, ini lobster jantan dan betina. Dia ditandai dari apa sih? Sesuai dengan namanya ya. Namanya lobster air tawar red claw jenisnya. Tentunya red claw itu ada bagian merah di capitnya. Nah, ditandai dia itu jantan. Ini nih yang bagian merah ini. Nah ini jantan nih. Kalau yang ini tidak ada merahnya, ini betina. Cuman kadang ada si lobster air tawar yang jantan ini tuh nggak ada merahnya, tuh kadang ada. Cuman kita bisa lihat dia punya kelamin. Jadi si lobster jantan ini ditandai dengan kelamin seperti ini. Ini kaki paling terakhir ada seperti daging lebih nih. Nah ini tuh jantan ya teman-teman. Ini jantan. Di betina, nah dia rata aja, nggak ada seperti daging lebih seperti di jantan. Cuman tandanya ada titik 2 di kaki sebelah sini, kaki kedua. Cuman emang agak samar-samar. Pokoknya yang nggak ada lebih ininya nih, daging lebihnya ini, itu dia betina. Kalau ada dia jantan berarti. Ya sahabat Lentera 3, sekian dari saya untuk edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe
channel Lentera 3. Dan yang mau mulai budidaya bisa datang ke tempat saya langsung atau beli online. Kalau mau ke tempat saya langsung, lokasinya ada di Kampung Setu, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, atau bisa hubungi di WA saya di 0838 1531 1810, atau juga ada di sosial media saya, ada di TikTok, Tokopedia, Facebook. Kalau di TikTok dia namanya Lobster Balap, di YouTube juga Lobster Balap, atau di Facebook namanya cuman L sama B, LB aja, atau ketik aja Lobster Balap, itu biasanya langsung ketemu. Demikian dari saya untuk sahabat Lentera 3, sampai bertemu di lain waktu dengan saya Ian, pemilik langsung dari Lobster Balap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.